Akhirnya kita bersama CEO kita, Mas Arya Sudarto, atau biasa dipanggil Mas Coy, atau kadang sekarang kita panggilnya Panglima Logistik. Ya kan? Kita baru selesai event. Ya. Lu kata, lah ngobrol aja, emang kenapa sih ngobrol santai aja. malu Kok malu sih? Ngobrol santai ya Pak De ya? Ngobrol santai aja, ini namanya juga lagi santai, daripada lu ngelamun jorok. ngelamun dorong kita mah. Mending ngelamun jorok gimana ceritanya? Mas. Iya tuh. Kan kemarin udah banyak lah, kita kurang lebih hampir ada 10 tahun Mas kita teman. Lebih kan? Lebih ya? Tadinya berapa kan lo hitung kan? 2014 masukin. Lebih lah ya. Lebih. Lebih 10 tahun. 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun lah ya. Di bawah 15 tahun ya Mas ya. 12 tahun. Kan banyak banget gua ngobrol-ngobrol sama cerita pengalaman hidup lu itu, termasuk orang yang pengalaman hidup kerjanya terbanyak lah versi temen gue di sekitar gue. Lu paling banyak. Nggak usah sebutin nama kantornya. Dari sekian banyak, yang menurut lu sebenarnya, ini ngomongin pekerjaan ya, jangan ngomongin penghasilannya, ya. Lo ngapain? Olahraga dalam. Dia lagi wushu bego, yoga. Dia kalau dia ngapas gitu. Dia nggak bawa alatnya soalnya. Dari sekian banyak pengalaman lu Mas, yang lu ini sukanya bukan ini ya, maksudnya versi lu lah. Sebenarnya gue di sini paling oke gitu kerjaan ini. Apa Mas? Lu kan banyak banget tuh. Bahkan gua lagi ke toilet aja lagi. Makanya lo boleh nyebutin apa? Kan kerjaannya lu ngerjain apa? Logistik lah. Logistik ya. Lu merasa ini kayaknya gue suka di sini gitu ya. Emang lu kalau logistik lu ngurus apa sih? Kok lagi gitu? Ekspedisi lah. Oh, ekspedisi lu bagian ngirim. Bukan. Bagian. Administrasinya. Oh, lu lu back office. Lu di kantor tuh. Iya. Berarti lu lebih suka orang yang office bukannya lapangan. Iya gak? Tapi kadang-kadang juga di lapangan juga. Ini gua nggak sukanya yang mana? Office apa lapangan? Dua-duanya. Dua-duanya. Enggak, namanya pilihan itu satu. Lu sukanya apa? Lu lebih tipikal orang yang di lapangan dia Pak De ya? Oh, kebetulan kita di depan ada di driverin ada Pak De kita yang podcast kemarin, terus sebelahnya ada kapten, nanti kita ada di sesi kita sendiri. Sekarang kebetulan lagi asik lagi santai sama Mas Coy. Yaudah kita ngobrol aja, ya gak? Yos. Lu senengan di lapangan ya? Iya, kita keren juga. Kan ya, kayak di Alphard ya. Kayak di Alphard ya, padahal lu tahu gak di belakang barang semua lah, barang event. Lu lebih suka di lapangan, Mas? Di lapangan tuh bukannya lu capek harus ke sana harus ke sini gitu kan? Cuma kan di lapangan kan kita banyak ngadepin yang aneh-aneh lah. Oh, sama jam kerja di lapangan tuh lu yang ngatur ya? Ini arahnya kemana nih? Iya, maksud gua lu kalau kerja di lapangan kan jam lu yang ngatur. Lu nggak bisa ngebohongnya atau ngubungkiri. Gua juga tahu lah teman-teman di lapangan. Kan kita juga kalau di lapangan banyak ketemu orang tuh. Jadi nggak ketemu satu dua orang yang di. Macam-macam. Ruang lingkupnya kecil tuh kalau di lapangan. Lu kan kalau gitu yang kerja lapangan tuh, setahu gua waktu itu di salah satu ekspedisi. Ekspedisi lapangan sama office lah. Ekspedisi lu double tuh, lu yang ke lapangan juga nginput juga. Banyak kan di office. Oke. Habis itu lu orang yang nganter-nganter berkas. Nah itu bagian dari itu juga kalau pick up kalau. Tapi bukan rata-rata pengalaman kerja lu emang rata-rata lapangan sih ya? Lapangan dari proyek gue juga pernah. Pernah proyek nih. Dia pernah jadi orang proyek, tapi kan proyek bukan bangunan, bukan yang ngaduk semen atau apa gitu kan? Gue bukan orang sipil. Kan lu apa Was bangunan itu? Proyek itu?
ME kalau sebenarnya. MP itu yang ME itu yang install listrik. Mechanical electrical. Dia jadi yang bikin tuh pembagian listrik ya mas. Listrik, telepon, plumbing, terus sprinkler itu masuk ME. Sprinkler tuh kan pemadam kan? Bukan ya, sprinkler kayaknya masuk plumbing deh. Oh. Beda lagi. Iya. Nah, gitu. Iya lapangan kan pertama kata lu banyak nemuin orang. Terus itu salah satunya kalau menurut gua versi gua di lapangan Kayak tuh. ketemu orang baru juga. Iya, maksud gua satu lagi ritme pekerjaan lu yang atur gitu kan? Oh kalau yang ini. Iya kan? Iya, fleksibel. Fleksibel ya. Nah, apa sih yang paling lu nggak suka kalau kerja lapangan? Yang paling lu nggak suka? Selain daripada cuaca panas ya, panas hujan gitu, lu paling nggak suka di lapangan tuh apa? Yang kayak sebenarnya kerjaan lapangan tuh gue suka banget, tapi gara-gara hal ini nih. Ya ada sih kalau kayak gitu nggak ada patokan kan. Nggak ada ya, emang karena lo harus fleksibel ya, nemu orang yang macam-macam ya kan, ngomongin cuaca resiko gitu kan ya. Iya, kalau yang paling males kan macet kan nggak boleh. Iya. Ya paling yang itu doang. Dulu tuh lo motoran dong, motor, terus mungkin kalau nggak salah 5 tahun ke belakang ya, baru udah mau 3 tahun ke belakang lo baru mobilan ya. Iya benar. Nah, lo menurut lo nggak ada yang nggak bisa nggak disukain karena fleksibel gitu kan? Yang katanya males lihat kamera, malah gaya. Malah naikin alis dia. Yang paling lo suka, kenapa lo suka sama kerja lapangan? Ya mungkin karena berawal dari kebiasaan ya. Biasa di lapangan, jadi lama-lama kan suka juga. Oh, ya karena mungkin lu ketemu orang nggak kaku ya, maksudnya kalau di kantor kan Itu harus kalau rapi, lu tipe orang rapi sih mas, menurut gua nggak yang celana belel terus kaos meler yang sampai dikomplain, lu nggak yang begitu. Gua lihat lu orangnya rapi, rambut aja bahkan lu orang yang kalau bisa jangan sampai gondrong gitu kan. Iya, udah suka rambut gondrong. Iya, berarti pokoknya lu prinsipnya memang bukan orang yang duduk di meja ngetik gitu. Action. Lu lebih action ya? Tapi lu sekarang gue liatin kerja bareng gue ini lebih banyak duduk di meja mas. Dia kan kerja di kantor kita bareng ini. Karena kan udah banyak tinggal juga. Oh. Berarti gini. Kadang di meja, kadang di lapangan. Di kondisi sekarang, lu pasanya udah kayaknya udah capek lah ya gua ke lapangan gitu gak? Iya. Justru maksud gua, lu udah capek atau lu hanya ngebatasin udahlah kayaknya lapangan nggak terlalu ini gitu. Ngebatasin aja. Oh, ngebatasin aja ya. Iya. Lu ke Jakarta tahun berapa sih mas? Tahun 2009. Lu langsung tuh merantau sendiri di sini? Agak, kan. Lu ikut kakak lu dulu ya? Iya. Dulu ikut kalian ke Jakarta sebulan pulang. Sebulan pulang kampung? Ya, Wow, banyak duit tuh. 2 bulan pulang, bukan banyak duitnya. Terus? Ya karena bosan gitu. Oh, tapi lu datang ke Jakarta itu dengan kondisi emang lagi mau mulai kerja atau baru mencari? Mau mencari. Baru mau mencari? Tapi untungnya ada. Nggak lama lu yang nganggur ya? Nggak lama. Nggak lama, pom bensin. SPBU pernah. Enggak, pertama Kali SPBU. ya SPBU. Gue banyak dapat ilmu tuh dari Mas Mar tuh, Mas Coy juga tuh bilang. Dari operator sampai administrasinya pernah. Nggak lama lu ya di situ ya? Nggak lama. Nggak lama ya? Tahun doang. Pindah lagi. Yang lama operator 3 tahun. Operator SPBU? Ya. 3 tahun? 3 tahun. Ya kalau dibanding nama yang sekarang mah nggak bisa ya. Sama yang sebelumnya dia paling lama ya. Paling lama nih. Iya nggak, gue bilang jangan dibanding nama yang ini. Kalau yang ini kan gue kan udah tahu. Karena kan kalau yang ini seperjalanan lu gue ada gitu. Jadi gue tahu lu berapa lama. Lu berarti lingkaran lu situ aja tuh. Kebayoran, Ciputat. Maksud gue lu belum pernah di Jakarta tinggal di Jakarta Pusat. Belum pernah lu ya? Belum. Berarti emang lingkaran lu sini aja ya? Selatan doang. Selatan doang ya, anak selatan banget ya. Tangerang. Tangerang lu Ciputat kan waktu itu ya? Kan. Ciledug ya, Ben.
Apa? Ciledug ada kan? Di Ciledug Tangerang. Kota Tangerang. Ciledug Tangerang, iya. Di Ciledug Tangerang, Mas. Ciputat Tangerang Selatan. Oh, lu baru sekitar situ aja ya? Tiap lebaran lu pasti pulang ya? Tapi jangan salah, Iya. hasil proyeknya motornya dikasih orang nih. Oh iya? Yang mana? Ini arah kemana nih? Jadi dia kayaknya mau ngangkat cerita lu bahwa lu pernah kerja di proyek. Iya. Nah, terus lu beli motor gitu ya? Motor Supra apa Astrea. Astrea kan lu bawa dari kampung, Mas. Ada nih, gue beli di sini. Beli di sini, terus Semua ya gue mau. ya lu beli di sini tuh Astrea. Maksudnya pade lu hasil itu kasih orang gimana, Mas? Ya mau dipakai orang lah. Dia mau bayarin ya. Tapi itu ya udahlah. Hilang Ya, begitu aja? Gak ada hitungan, gak ada matematikanya. Itu masih saudara. Saudara teman dulu ya. Oh ya masih saudara, Iya, pade apa-apa. wajar aja lah dia niat nolong kan. Niat nolong, tapi selama gua kenal dia, motornya gua ganti mulu, sumpah. Tapi udah gak nyaman. Kayawan kenapa? Karena kita ngobrol. Ya. Orang bukan konsepnya bukan orang yang awam bro. Enggak lah, kita sering ngobrol, cuma lu karena depan kamera aja thanksin. Nah ini kita tadi lu udah gaya-gaya depan kamera, kalau sekarang tiba-tiba thanksin. Kayaknya udah perlu itu. Kagak, kan gua butuh diedit. Gua butuh banyak stock shootnya. Gua tadi mau nanya apa sampai lupa tuh, Mas. Lu tiap tahun lebaran pulang kan? Pulang Kan? Pulang kan? Sekarang juga di kampung tinggal mak doang ya, tinggal mama doang. Ya udah di usianya yang lagi bonus-bonusnya lah. Jadi Mas Far kalau pulang bawa motor, Ya, bawa mobil kalau ada barengan ya, Mas ya. kalau ada yang barengan Ya barengan. Dia karena dia agak-agak risih, gue juga bingung mau ngasih tanya pertanyaan, kadang-kadang thanks juga takutnya ntar dia nggak mau jawab. Gak jawab lagi. Hobi lu apa sih, Mas? tahu sendiri kan. Oh, mancing. Mancing. Mancing hobi dia mancing. Hobinya mancing dia emang suka banget mancing. Jadi kalau Biarpun nggak dapet biarpun nggak dapet tapi itu hobi gitu. Kadang karena mau ngisi waktu kosong aja melon tuh, Mas. Di sebelah kiri. Lihat Oh, lagi. salah ya. Sebelah kiri. Bagus tuh lagi Tapi kesukaannya Mas mah rambutan, gue tahu ya, Mas ya. Rambutan kesukaan dia. Telak gitu ke rambutan kesukaan dia. Dia paling suka rambutan. Rambutan lo mau kasih berapa ikat dihabisin sama dia. Duren dia malah kurang. Duren paling dia depannya doang. Nafsu habis itu udah ya. Iya. Mas, lu selain lu kan orang Gunung Kidul asli ya? Asli kan? Lu lahir di sana dong. Iya. Ya kan? Lu 3 bersaudara ya? Iya. 3 bersaudara. Lu kerja sekarang di sebuah industri kreatif event organizer. Terus sekarang lagi di posisi sebagai panglima logistik. Kayaknya asik sih kerja lu keluar kota mulu ya. Kan gue nggak mau. Tahan dulu. Ya, luar kota mulu tuh, Mas, namanya IO. Ya Cap ya? Ya Pade ya? IO tuh pasti luar kota, mana sih yang belum? Luar kota lu yang udah selama lu kerja di IO ini kemana aja, Mas? Kok curang banget. Surabaya, Jogja, Jogja belum malah. Belum. Padahal dekat kampung lu Jogja ya. Semarang, terus Semarang lagi, Surabaya lagi. Ini yang kedua itu. Berarti cuma 2. Lu kenapa, Mas? Emang belum dikasih kesempatan untuk lu event di luar kota? Apa ada sesuatu, Mas? Ya emang nggak mau. Lu nggak mau ya? Iya. Luar kota. Takut Karena pesawat. Hah? Takut pesawat. Bukan itu Pak. Lu yang bener, Pak, Pade. Takut pesawat emangnya, Mas? Oh berhasil. Ya, malu lah. Naik ke pesawat. Orang banyak banget loh mengidam-idamkan untuk naik pesawat. Masa naik pesawat nggak apa kan, Mas? Aman kan? Apa? Aman. Ya udah, nanti kita kalau di family kita Kan lu nggak mau dibilang di luar kota. Luar Jawa. ada alasannya nggak mau kan? Ya emang. Kayaknya itu emang
nggak sesuatu yang luar biasa juga ya. Menurut lu ya. Maksudnya lu kalau ngomongin pengalaman cuman beda kota doang, yang lu kerjain sama aja gitu kan. Bener gak sih? Iya, sama, bener. Iya, jadi kalau lu kan udah bilang mau di Bali, mau di Malang, mau di Jogja, mau di Belitung, mau di ujung pulau pun sekalian, Sabang sana, orang kerjaan lu sama, cuma beda kota doang gitu ya Mas ya. Jadi kenapa? Tapi juga sebenarnya juga Jadi gimana tuh? apa ya? Gue jawabnya juga bingung. Lah, apa bedanya lu dari Gunung Kidul merantau ke sini? Iya, cuma kan kalau orang kan berpikiran kalau banyak kota kan banyak pengalaman, banyak yang kita harus ngadepin orang-orang yang berbeda, beda daerah, beda kelakuan juga. Kalau kita kan alasannya cuma kayak gitu kan ya ini juga. Aku emang gak suka Ketertarikan lu tuh kurang lah gitu. Ketertarikan lu kurang, kayaknya gue nggak ada yang bikin gue tertarik gitu, nggak ada. Gue bukan tipe orang yang pengalaman di sana begini, nggak begitu, nggak ngejar yang begitu ya Mas ya. Sama sekali lu nggak ada keinginan. Ya kalau misalkan dari hasil event luar kota atau apapun itu ternyata berpengaruh sama sesuatu income lu? Kalau itu mah beda lagi. Iya, makanya ini gue nanya. Makanya gini, misalkan contoh Mas Coy, Tapi kalau kita misalnya gini Mas Coy, besok event Bali temenin Kang Irman tuh, ada lah 3 angka, nolnya 6 gitu. Jalan tuh ya. Jalan tuh ya. Enggak, jalan tuh ya. Jalan. Oh, jadi sebenarnya ya enggak sih, gua bukannya berarti bukan berarti ngejudge Mas Coy itu ini ya, tapi menurut gua idealis sih Mas ya. Kita tuh kerja iya ya, kerja tuh lu ketika lu belum dapat kerjaan, lu pasti nyari kerjaan gitu kan. Ketika lu udah dapat kerjaan, yang lu cari apa? Uang kan? Bener gak Mas? Begitu gak lu? Ada melon lu. Mas, begitu gak? Capek gue tuh. Enggak begitu gak? Agak, iya. Enggak iya gimana sih? Gua ulangin nih. Ketika lu nggak punya kerjaan, yang lu cari kerjaan, ya kan? Ketika lu dapat kerjaan, yang dicari kan angka. Iya, kalau ngomongin kayak gitu, posisi misalkan kita nggak punya kerjaan, pasti ya kita udah nggak mikirin hal-hal kayak gitu. Yang penting dapat kerja dulu gitu kan. Tapi kan namanya manusia tidak dapat kerja ya pengennya berada bersih. Iya sih, ya masuk akal. Berarti lu di Jakarta total berapa tahun? 2009 berapa tahun tuh? Cap 2009 17 tahun. 17 tahun? 17 tahun ya. Wow, main Mas. Tahu-tahu udah ya Iya, 17 tahun. belum dapat apa-apa lagi kan. Ya bohong dia mah Cap. Bohong dia mah, lu jangan percaya. Dia mah merendah mulu untuk merendah. Dapat makan loh, numpang hidup doang nanti di Jakarta ya. Lu sekarang di kondisi sekarang Mas, lu punya ke depan berpikir mau apa sih 5 tahun ke depan? Ini sharing aja. Hah? Belum ada. Wow. Belum Hidup ada. tuh. Kayak interview BUMN kan. Iya. Belum ada. Enggak. Kalau lo kan Kalau lu Lu. Cap, 5 tahun ke depan. Masa nih Aduh. planning belum ada tuh. Ini kemarin Pade 2 tahun dia pengen kumpul duit 60 juta. Pada saat usianya di 50 sekian. Nah, usahanya apa tuh? Hah? Usahanya. Habis itu ada 60 juta, dia udah kebayangnya mau lanjutin ternak kambing. Maksud gua, lu sempet gak sih punya kayak bukan mimpi lah, lu kayak angan-angan gitu loh Mas. Kalau berhayalan, Iya, berhayalan lu berhayalan bebas. benar, justru kan namanya hayalan kadang-kadang sesuatu yang direncanakan tapi
ngawang-ngawang, bukan ngawang-ngawang, apa ya, Khayal itu mah kalau nggak ini kayaknya mustahil ya. kalau nggak apa, Kalau nggak apa nasibnya oh tetap Ya. istilahnya ya kehendak Allah gitu kan. Nggak, maksud gue, lu pernah gak sih punya angan-angan, lu dengan lu pahamin diri lu, apa yang lu bisa lakukan sih kira-kira nanti? gue belum dapat. Ya nggak apa-apa juga, orang kan kadang masih menikmati hidup terus gitu kan. Ntar ya kayak ya udah jalanin aja dulu gitu ya, itu hak lah, itulah hak lu. Tapi lu nggak pernah kayak bener-bener terlintas, anjing gue pengen lu usaha ini, aduh gue pengen lu, nggak usah usaha deh, misalkan gini, gue pengen lu punya, misalkan contoh ya, gue pengen lu, nggak usah muluk, gue pengen lu punya, nih contoh satu yang udah terjadi sama lu, gue pengen lu punya PCX, caranya gimana ya, oh gini, itu sebuah keinginan yang sebenarnya dari dulu kayak berangan-angan gak sih? Enggak, itu kan Karena kondisi aja ya. kondisinya ya. Nggak ada motor gitu ya? Iya, karena ya kalau mau tadi balik lagi obrolan gue, sebenarnya dulu dari gue kenal dia tuh motornya ganti-ganti dulu, tapi kadang kesininya akhirnya ya ada kondisi situasi yang harus ini. Nah sekarang dia punya PCE. Nah sekarang tadi gue coba ngobrol, emang lagi belum punya angan-angan lah ya. Ya nggak apa-apa juga, kadang kan kayak gitu-gitu baru terlintas ketika situasi dan kondisi terjadi gitu ya Mas ya. Kalau lu apa Bin? 5 tahun udah kan belum 5 tahun. tahun. Ada 3 gua. Oh, banyak Bin. Apa tuh? Pertama pengen nikah. Nah, nikah itu mah Kedua gua pengen setahun tuh tiap tahun tuh ke luar negeri. waduh. Yang ketiga gua tuh pengen hidup tuh nggak dari weekend ke weekend, ngerti nggak Kang Mas? Iya. Jadi Jadi dia kayak gini, kalau sekarang kan weekend ke weekend kayak ya, dia nggak mau jadi pekerja korporat. iya mungkin kayak apa ya? Ya masih corporate juga ya bisa jadi sih, atau mungkin jadi apa namanya businessman, atau mungkin freelance tapi yang kayak penghasilannya oke lah. Ya semoga bisa terlaksana, terwujud lah Vin. Ya tapi gini Mas, lu nggak bisa disandingin dengan kondisi Happy. Si kapten ini kondisi dia ke dalam keadaan dia emang sekarang bebannya diri sendiri, tahu nggak? Jadi kayak ya gue nggak tahu ya, kalau sekarang kan lu masih dengan jiwa yang masih ya anak ya, bukan anak gitu, maksudnya masih kadang mikir kepentingan sendiri gitu. Tapi dilepas dari itu gue nggak tahu, itu cuma kehidupan pribadi lu, itu nanti ada di segmen bersama Boleh. iya kan? Ada teasernya. Segmen ini dia kalau mau in frame lah sini bareng. Tadi dulu udah deket kantor nih. Iya, nggak apa-apa berarti. Mas Mar memang Mas Coy, dia sebenarnya banyak panggilannya. Jadi kalau gue sih semua bisa gue panggil, karena gue semuanya menciptakan juga panggilan itu. Jadi kadang-kadang seenaknya gue, kadang-kadang senyamannya gue lagi mau manggil siapa. Ya masih hidup tuh memang kita nggak tahu sampai kapan nih Mas. Dan rezeki juga nggak tahu ya kapan datangnya gitu. Ya takutnya kalau terlalu muluk-muluk banyak kepengennya, takut gila ya Mas ya. Tapi lu udah sekarang nih lu kayak menjalani yang ada aja. Iya. Lu emang sih gua nggak tahu ya, kalau yang gua baca tipe kalau orang pada saat gua udah nggak suka ya udah, kalau gua bisanya begini ya gua begini aja dulu gitu kan. Ini mampunya gua gitu kan. Ya, tapi kalau buat keahlian, skill sih Mas Yo nggak diragukan, banyak banget skillnya, sangat banyak lah gitu, banyak banget, dan cepet mengcopy lah istilahnya, multi talenta
lagi. Soalnya emang jujur ini juga gue paksa mau santai aja ngobrol. Mudah-mudahan nanti suatu hari atau suatu saat kita bisa ngobrol yang lebih ke arah ya serius tapi santai. Kalau ini kan nggak ada serius ya, santai banget kalau ini. Orang duduknya aja santai dia bener-bener santai. Ini buat kayak ya sama lah, gue kalau yang kayak gini-gini gue anggap intermezzo aja, hiburan. Jadi teman-teman juga nerimanya ya, menikmatinya jadi nikmati dan menerimanya menjadi sebuah hiburan aja, jangan terlalu ini. Ya oke lah, nanti kapan-kapan kita lagi ya Mas ya. Yang serius ya Mas, tapi ya. Ya yang lebih ke arah yang ya bener ya. enaknya lah, lebih ke arah Intimate. oh kalau intimate lah, dia request lokasinya di sini ya gitu. Wow. Tapi guys, gue di penutup gue ini jujur nih, gila anak selatan tuh jujur nih Cap. Jujur nih, Mas Mar ini inspirasi gue banget. Inspirasi, maaf ya, termasuk Mas Mar dulu. Ya dengan kondisi dia udah bisa berada di posisi sekarang, terus ya gue tau lah dari jenjangnya dia sampai di posisi sekarang, gue tau banget, makanya dia inspirasi gue sih. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman. Kapan kita Mas Mar udah tadi ngomong, ya kapan-kapan kita ngomong yang lebih serius tapi santai lah gitu kan, lebih banyak menghiburnya seperti podcast gue lagi, iya gak Mas? Oke, penutup tadi gue udah coba janjian. Yang biasa gue penutupnya ada kayak ada tagline lah ya. Gue bilang, Mas, dia ada isinya, dia nggak mau nanti